Ayo Gobang, Bang. Ya, Maafin aja, Bang. ya Allah, Gobang. Gobang adek gue. Betul. Iya. Tapi apa lu kagak tahu? Gue lagi pusing. Kagak sampai 20 gebrakan aja. Tuh orang ditinggal namanya doang. Kisah Gobang 2 ini melanjutkan cerita dari seri sebelumnya, di mana Gobang mencari pembunuh orang tuanya, namun ia difitnah telah membunuh seorang centeng yang nyatanya dilakukan oleh seorang pendekar yang bertopeng. Sekarang giliran lo. Utang nyawa, bayar nyawa. Gobang yang sedang mencari pendekar bertopeng tersebut tanpa disengaja melihat orang yang sedang dicarinya sedang berduel sengit dengan Jupri. Tanpa pikir panjang lagi, Gobang langsung menyerang pendekar bertopeng dan membantu Jupri. Terjadilah duel seru yang tak seimbang. Gobang berhasil menancapkan golok Jupri ke perut pendekar bertopeng tersebut. Si pendekar bertopeng itu ternyata Sanip, abangnya Gobang yang sedang membalaskan dendam atas kematian orang tua mereka. Dan salah satu pelakunya adalah Jupri. Salah. Yang ngebunuh orang tua kita. Si Jupri. Keesokannya, setelah memakamkan abangnya Sanip, Gobang lalu berniat untuk pergi meninggalkan kampungnya. Lalu datanglah Jamilah, kekasihnya. Mila gak nyangka Babe berbuat kejam sama keluarga Abang. Maafin Mila, Bang. Maafin Babe Mila. Gobang akhirnya memutuskan untuk menyingkir dulu dari kampungnya. Ia pergi menuju rumah Wak Haji Somat, gurunya. Jamilah yang mencari si Gobang lalu bertanya kepada Toha, sobat setianya Gobang. Kok Bang Toha sendirian? Bang Gobang kemana? Udah berangkat tadi pagi. Toha pun mengatakan bahwa Gobang sudah pergi. Jamilah pun nampak sedih. Kemana perginya? Paling juga dia tinggal di rumah Wak Haji Somat. Nyok, kita pulang. Nyok. Kemudian mereka pun beranjak pergi, namun di jalan keduanya berpas-pasan dengan Pan Helen, tuan tanah Belanda. Ini kamu punya suami? Bukan, Tuan. Toha yang berusaha melindungi Jamilah dari perbuatan tidak sopan dari Pan Helen, namun naas, ia tewas dilempar dan menghantam ke pohon kelapa. Pecah-pecah kantong menyan lo. Jupri yang pusing karena Jamilah diincar Tuan Helen ribut mulut dengan bininya karena ia telanjur berjanji akan menjodohkan Jamilah dengan juragan Naning. Gue lagi pusing soal si Jamilah. Padahal sampai ngebunuh si Toha gara-gara dia. Kan dia demen juga sama anak kita. Padahal juragan Naning udah minta sama gue. Di tempat terpisah, Gobang yang menemui Wak Haji Somat meminta nasihat kepada gurunya perihal pesan terakhir dari abangnya Sanip. Yang jadi pikiran aja, pesannya Bang Sanip. Gue tahu. Tunggu sampai keadaan tenang. Lu kagak perlu nongol dulu. Baik, Wak. Kediaman juragan Naning, ia kedatangan para jago-jago yang disewanya sebagai pengawalnya nanti. Lu berdua pada sanggup laksanain tugas dari gue? Kalau yang bakal kita hadepin masih manusia, Jangan khawatir. ayo jamin deh kan.
Jangan khawatir, Gan. Tak lama kemudian datang juga Maing, kaki tangannya bersama Mamit yang memberi info bahwa Toha terbunuh oleh Tuan Helen saat menggoda Jamila. Naning pun curiga, jangan-jangan Tuan Belanda itu juga naksir kepada Jamila. Jangan-jangan tuh Belanda naksir lagi sama si Jamila. Nampaknya Maing memiliki sebuah rencana. Begini, Gan. Ayah ada rencana, Gan. Otak lu jalan juga. Sompret lu. Golok sakti. Jupri yang berguru ilmu hitam mendapatkan sebuah golok sakti dari gurunya untuk berjaga-jaga jika Gobang menemuinya. Gue yakin anak itu kakek bisa nyolek lo lagi. Terima kasih. Setelah mendapat nasihat dari Wak Haji, Gobang lalu mampir ke rumah Baba Liong, salah satu guru yang mengajari ilmu silat kepadanya. Bersama Nio, anak gadis Baba Liong, Gobang berlatih sebuah ilmu yang diwariskan oleh Baba Liong. Setelah tuntas, Gobang pun kembali pergi menuju ke kampungnya. Jupri dan Naning merencanakan untuk mencari Gobang. Jupri memberitahukan kepada Juragan Naning mengenai keberadaan si Gobang. Apakah lebih baik kita satronin aja? Pasti dia ngendon di rumah tuh Cina. Ntar biar main gua suruh kirim jagoan gua. Naning pun lalu mengirim jago-jago bayarannya untuk menyatroni rumah Baba Liong. Baba Liong, keluar lo cepetan. Bah, gimana si Gobang? Ketiga orang suruhan Juragan Naning tidak mempercayai ucapan Baba Liong yang mengatakan bahwa Gobang sudah kembali ke kampungnya. Dia udah pulang ke kampungnya. Lo kagak tahu nih gua jagoannya si Naning? Mereka lalu menyerang Baba Liong. Baba Liong pun tak mampu melawan ketiga jago-jago bayaran tersebut. Ia tewas bersimbah darah. Mamit mengendap-endap mendekati kamar Jamila. Ia pun sempat mengintip lewat bilik bambu di mana Jamila sedang membuka bajunya. Mamit kemudian memanggil Jamila sembari mengatakan bahwa ia mendapat pesan dari Gobang. Ditungguin di pinggir kali, Bang Gobang, Po. Gadis ini pun dibawa ke sebuah tepi sungai, namun bukan Gobang yang muncul, malah ketiga jagoan suruhan dari Juragan Naning. Mamit yang memang orang suruhan Naning ini lalu melimpir dan pergi. Dan Jamila pun dengan mudah bisa disekap oleh para begundal-begundal tersebut. Ia lalu disarungi dan dengan mudah digembol oleh salah satu dari mereka. Gobang tiba-tiba muncul. Ia tahu bahwa demenannya sedang diculik. Kalau barang itu bukan milik abang, abang balikin aja yang punya. Ayah cuma curiga. Setan lu, pakai nasatin gua. Dua jagoan tengil berusaha menghadang Gobang, sedang salah satu dari mereka membawa lari Jamila. Gobang pun berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Riman Bewok lantas pergi melarikan diri. Gobang yang gagal menyelamatkan Jamila menemui salah satu uaknya. Namun uaknya ragu, apa iya Jamila diculik oleh Juragan Naning yang mana Jupri sebagai backnya. Bek Jupri, masa iya anaknya dia mau culik? Itu kan teman baiknya Juragan Naning. Kalau dibilang orang-orang si Naning, apa iya? Lagi asik berdiskusi, lalu datang Mamit. Ia meminta maaf pada Gobang dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Maafin ayah, Bang. Ente
Jamila diculik. Ini semua gara-gara aye Di mana Jamila diumpetin? di rumah bini mudanya juragan. Jupri yang mengetahui bahwa anak gadisnya diculik, lalu ia berniat mencarinya. Di jalan, Jupri melihat mandor keamanan kampung. Ia pun menghardik mandor tersebut. Sini lu. Anak gua diculik orang, lu kagak tahu. Anak buah mandor yang tidak suka pada Jupri lalu menyindirnya. Ini membuat amarah Jupri naik. Lantas ia menyerang kedua anak buah mandor hingga koit. Sementara itu di kediaman Tuan Helen, Juragan Naning dan Bek Jupri memberitahukan bahwa Jamila telah diculik oleh si Gobang. Si Jamila anak Aye ada yang nyulik kemarin malam. Siapa yang berani bikin itu? Kakak saya lagi dah. Pasti si Gobang. Gobang yang diantar Mamit menyatroni rumah bini mudanya Juragan Naning, Juleha. Gobang menyelinap masuk dan mendapatkan Maing yang sedang asik dengan Juleha. Gobang kemudian memaksa Maing untuk menunjukkan di mana Jamila berada. Di mana si Jamila lumpetin? Di kebun kosong, Bang. Bagus, sekarang lu anterin gua ke sono. Dari lu begitu. Gobang berhasil membebaskan Jamila di sebuah rumah milik Juragan Naning. Jamila yang kembali ke rumah menceritakan hal yang sebenarnya, namun Jupri tidak mempercayainya. Ia tetap menuduh bahwa Gobanglah yang telah menculik anak gadisnya tersebut. Benar, ayah berani sumpah, Be. Palingan juga lu diajak kabur sama si Gobang. Apa urusannya Juragan Naning nyuruh jagoannya nyulik lo? Para begundal bayaran suruhan Juragan Naning mendatangi rumah Wak Haji Solihun. Mereka memaksa untuk memberitahu keberadaan Gobang. Gua minta lu keluarin si Gobang. Lu kagak usah ngomong lagi dah. Gue juga gak bakalan kasih tahu sama lo. Sumpah gue tahu di mana si Gobang. Di warung Empok Ati, Gobang diberitahu bahwa Wak Haji sedang disiksa oleh orang suruhan Naning. Gobang pun langsung meluncur, namun Riman Bewok mengancamnya agar menyerahkan diri. Lo lihat nih, lo kagak mau nih Haji gue buntukin kepala ini. Gobang pun terpaksa menyerah. Ia lalu dibawa dan diserahkan kepada Tuan Helen. Gue datang ke sini mau cari lo yang ngebunuh si Toha. Buat apa kamu bela itu anjing? Fedori. Nio yang baru datang dari kampung seberang lalu mampir di wartegnya Empok Ati. Ia pun mendapati informasi bahwa Gobang, kakaknya, sedang dipenjara oleh company. Bang Gobang dipenjara sama company. Dipenjara? Tepat tengah malam di saat hujan deras, Nio menyatroni penjara tempat Gobang berada. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu penjaga, Nio pun berhasil membebaskan Gobang. Saat bersamaan, Naning datang untuk mengecek anak buahnya. Gobang dan Nio yang menyelinap untuk melarikan diri terpergok oleh salah satu opas penjaga. Para opas penjaga pun langsung menyergap Gobang dan Nio. Anak buah Juragan Naning pun ikut mengeroyok mereka. Nio yang melihat kehadiran Juragan Naning langsung mengincarnya. Tanpa ampun, ia pun mengejar dan menyerang Juragan tersebut. Namun tiba-tiba Jupri muncul dan balik menyerang Nio hingga terdesak. Sedangkan Gobang pun masih sibuk melayani anak buah Naning. Nio yang terluka parah akibat berjibaku dengan Jupri hampir saja tidak selamat jika Gobang datang terlambat.
Maka terjadilah pertarungan yang sengit. Gobang berhasil mendesak Jupri, namun Jupri tidak menyerah. Lantas ia mengeluarkan golok saktinya yang memancarkan warna merah. Wak Haji Guru datang. Ia mengorbankan dirinya agar Gobang bisa mengalahkan Jupri dengan menusuk ubun-ubun Jupri dengan goloknya. Jupri pun semaput, begitu juga dengan Wak Haji Guru. Jamilah datang, warga kampung berdatangan, namun cerita belum selesai. Tuan Helen menantang duel Gobang. Dengan 2-3 jurus, Gobang malah berhasil melumpuhkannya. Gobang kemudian memilih membawa Nio pergi menjauh.